Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Diva Putri Cahyadi, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama. Lembaga Wakaf MUI perkenalkan gerakan wakaf ekonomi umat. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia resmi meluncurkan gerakan wakaf ekonomi umat sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. Dengan melibatkan berbagai pihak, Lembaga Wakaf MUI dapat menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Saya menyambut baik inisiatif dari MUI untuk meningkatkan gerakan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Karena wakaf ini tidak hanya untuk keperluan-keperluan sosial, tapi juga keperluan ekonomi yang bisa berkelanjutan. Jadi saya mendorong, kami sebagai Kementerian Keuangan juga memiliki program-program untuk meningkatkan wakaf, termasuk cash wakaf link sukuk, dan berbagai macam upaya-upaya untuk menarik investor-investor ataupun menarik para penggiat-penggiat untuk ikut di dalam program wakaf sehingga pemanfaatannya bisa lebih produktif untuk kemaslahatan umat. Nah, gerakan wakaf produktif yang digagas oleh Lembaga Wakaf MUI adalah gerakan kolaborasi antar stakeholders, ya, pemangku kepentingan. Ada Najir, ada lembaga keuangan, ada dunia usaha, ada ormas, dan juga ada komunitas yang kita harapkan ini menjadi satu kekuatan untuk mengembangkan keuangan sosial syariah, di mana wakaf bisa menjadi instrumen keuangan untuk mengkapitalisasi aset dan juga potensi-potensi yang ada. Nah, lembaga wakaf adalah instrumen keuangan syariah yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik bisa berfungsi seperti manajemen investasi dan juga manajemen aset yang tentu menginvestasikan dana-dananya pada sektor produktif, khususnya sektor-sektor selain sektor keuangan dan sektor real. Nah, kami memprioritaskan ada 3 sektor. Satu adalah di pertanian yang bisa memberikan dampak besar terhadap masyarakat, kemudian di UMKM di mana 65 juta pengusaha kecil di Indonesia, dan juga yang lainnya adalah sektor yang basisnya properti karena banyak aset-aset juga yang bisa kita produktifkan. Kita masuk berita berikutnya pemirsa. Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia menggelar Bazar Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bazar ini sebagai langkah konkret dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, bazar ini juga menjadi sarana edukasi tentang ekonomi syariah dan pentingnya konsumsi produk halal, sejalan dengan semangat meningkatkan kesejahteraan umat di bulan suci Ramadan. Kami dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat berkolaborasi dengan Lembaga Wakaf MUI serta IDF dan Pinbas MUI melakukan dan melaksanakan Bazar Ramadan di Istiqlal. Kegiatan ini dilangsungkan dari mulai tanggal 14 hingga tanggal 20 Ramadan, dan kita berharap ini binaan UMKM Pinbas bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan kali ini. Majelis Ulama Indonesia menerima kunjungan Menteri Imigrasi dalam rangka memperkuat sinergi dalam berbagai bidang, khususnya terkait perlindungan dan kesejahteraan umat, termasuk para pekerja migran dan diaspora Muslim. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan layanan keimigrasian yang ramah umat, kemudahan regulasi bagi dai dan ulama dalam berdakwah di luar negeri, serta penguatan kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi. Berikut liputannya. Kita sudah sampaikan beberapa kegiatan yang ada di imigrasi dan masyarakatan, serta bentuk kerjasama apa yang bisa dikerjakan bersama antara MUI dengan Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan. Tadi diskusi sudah dilakukan, mudah-mudahan nanti
tim kerja yang akan menindaklanjuti hasil diskusi tadi, dan ini akan menjadi langkah awal daripada kerjasama dengan terbentuknya MOU antara MUI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pijakan kita dalam melaksanakan tugas ke depan. Ya. Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia mengajak para pemuka lintas agama untuk bersama-sama mengelola risiko lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat. Dalam forum dialog yang digelar MUI, menekankan pentingnya peran agama dalam menumbuhkan kesadaran ekologis serta mendorong aksi pelestarian lingkungan. Nah, pada hari ini kita sebetulnya kita bicara dengan masalah-masalah kehutanan begitu, lintas agama untuk hutan tropis. Nah, sebenarnya kita bukan, karena kita sebagai umat agama, hutan itu hanya sebagai perantara. Yang kita lihat adalah sebenarnya kemanusiaannya. Karena kalau hutan rusak itu akan memberikan dampak pada kehidupan umat manusia. Contohnya kemarin kita baru saja ada banjir besar di Bekasi. Nah, itu adalah akibat dari rusaknya hutan di puncak sana. Gitu. Nah, ini adalah masalah kehutanan, adalah masalah kemanusiaan, dan untuk bisa mencegah masalah kemanusiaan itu kita bersatu padu dengan kehutanan ini. Jadi pada intinya adalah masalah agama atau keagamaan itu adalah tentang kemanusiaan. Jadi kita sepakat bahwa masalah kemanusiaan ini adalah masalah kita bersama. Maka dalam seluruh pemuka agama ini kita bersatu bagaimana masalah-masalah kemanusiaan ini kita bisa tangani bersama. Sahabat MUI TV, bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk meningkatkan spiritualitas melalui ibadah, refleksi diri, dan kepedulian sosial. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana penyucian jiwa, pengendalian diri, serta mempererat hubungan dengan Allah dan sesama umat manusia. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Diva Putri Cahyadi, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun-tahun berikutnya kita akan bertemu lagi. Karena itu kita bertemu di Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan spiritualitas. Ramadan yang kita artikan adalah bulan pembakaran, yaitu membakar segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kata Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan menegakkan ibadah puasa dengan penuh perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Pada hakikatnya agama itu melahirkan seorang hamba yang memiliki moralitas kaitannya dengan spiritualitas. Nah, dengan kata lain bahwa moralitas itu harus lahir dari motivasi kehidupan beragama yang baik. Sebaliknya, kalau seorang memiliki moralitas yang dianggap baik tapi kehidupan beragamanya tidak baik, maka ini akan timpang. Jadi ini ibarat pesawat yang dua sayap harus saling seimbang. Jadi moralitas, kehidupan beragama itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu jika ada orang berpendapat tidak perlu hidup beragama dengan baik, yang penting moralnya bertetangga, berjiran dengan teman dia baik. Nah, ini sebuah pernyataan yang menurut saya sumir. Kenapa sumir? Karena dia tidak memiliki hakikat beragama yang melahirkan moralitas. Nah, begitu juga sebaliknya. Moralitas yang baik, spiritualitas yang baik, itu karena kehidupan beragama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa MUI TV yang
dimuliakan oleh Allah. Bersama ini kami seluruh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.